Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yola Elsa Eldiana, NPM 1813053025. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus, saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul menganalisis model pendidikan pelayanan khusus. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertiannya. Pengertian yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian dari layanan. Layanan adalah suatu jasa yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam layanan terdapat hubungan timbal balik antara yang memberi layanan dan yang membutuhkan layanan. Jadi, layanan diberikan berdasarkan kebutuhan. Dalam beberapa terminologi, istilah layanan diartikan sebagai cara melayani, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan seperti uang, kemudahan yang berkebutuhan khusus yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya dan membedakan mereka dari anak-anak normal pada umumnya. Selanjutnya yaitu layanan pendidikan. Layanan pendidikan merupakan satu kajian penting untuk memenuhi kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya dan membedakan mereka dari anak-anak normal pada umumnya. Secara filsafat, pendidikan sebenarnya adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak didik dalam menggali bakat dan intelijensinya, baik dalam pemenuhan berbagai ranah afektif, psikomotorik, maupun soft skills. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip layanan khusus. Prinsip-prinsip pendidikan layanan khusus dibagi menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum sendiri yaitu pemberian layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus harus didasarkan pada pemberian kesempatan kepada seluruh anak yang berkebutuhan khusus dari berbagai tingkatan, ragam, dan jenis kecacatan yang ada. Sedangkan prinsip khusus dibagi menjadi 5 jenis prinsip. Prinsip yang pertama yaitu prinsip totalitas. Yang prinsip yang kedua yaitu prinsip berkesinambungan. Prinsip yang ketiga prinsip keperagaan. Prinsip yang keempat prinsip aktivitas. Dan yang kelima adalah prinsip individual. Saya akan menjelaskan satu persatu prinsip khusus di sini. Yang pertama, prinsip totalitas. Prinsip totalitas di sini artinya adalah keseluruhan atau keutuhan. Dalam prinsip ini, guru ketika mengajar suatu konsep harus secara keseluruhan. Maksudnya adalah dalam mengenalkan konsep, sedapat mungkin melibatkan seluruh indera, sedangkan keutuhan dimaksudkan bahwa konsep yang dikenalkan harus utuh atau tidak sepotong-sepotong. Lalu, prinsip yang kedua yaitu prinsip berkesinambungan. Prinsip ini sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk anak tunanetra dalam mempelajari konsep. Oleh sebab itu, guru dalam memberikan pelajaran untuk dapat selalu berkesinambungan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain. Lalu, prinsip yang ketiga yaitu prinsip keperagaan. Prinsip ini juga sangat dibutuhkan untuk menjelaskan konsep baru. Dalam menggunakan prinsip ini, sangat berkaitan erat dengan tipe-tipe belajar anak agar mengeterapkan prinsip keperagaan ini dapat dengan jelas sampai ke peserta didik yang kita didik. Lalu, prinsip yang selanjutnya atau yang keempat yaitu prinsip aktivitas.
Prinsip aktivitas yaitu yang sangat penting artinya dalam belajar mengajar, yaitu anak memberikan respon terhadap stimulus yang diberikan oleh seorang pendidik atau seorang guru. Dan di sini guru membantu anak dalam kegiatan belajar mengajar supaya anak didik tidak pasif dan selalu aktif dalam pembelajaran selama berlangsung dan tidak hanya menjadi pendengar saja. Lalu, prinsip yang terakhir yaitu prinsip individual. Prinsip ini artinya adalah dalam proses pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan individu anak. Karena setiap anak mempunyai karakteristik berbeda-beda, terlebih lagi anak yang berkebutuhan khusus. Tentunya kita harus ekstra dalam memperhatikan mereka, serta bakat dan kemampuan masing-masing anak juga berbeda. Jadi kita perlu memperhatikannya lebih detail. Lalu, materi yang selanjutnya yaitu pendekatan layanan pendidikan. Secara umum, dikenal dua pendekatan yang sering dilakukan dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama pendekatan kelompok, yang kedua pendekatan individual, yang ketiga pendekatan remedial, yang keempat pendekatan akseleratif. Pendekatan kelompok adalah pendekatan yang dilakukan secara kelompok. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam hal waktu, tenaga, dan biaya. Di samping kelebihan, juga ada kelemahan, yaitu kurang efektif dalam proses pembelajarannya. Lalu, pendekatan individual. Pendekatan individual yaitu pendekatan yang dilakukan secara individu. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam hal waktu, tenaga, dan biaya. Lalu yang selanjutnya pendekatan remedial. Pendekatan remedial bertujuan untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam upaya mencapai kompetensi yang ditentukan dengan lebih menekankan pada hambatan atau kekurangan yang ada pada anak berkebutuhan khusus. Pendekatan remedial didasarkan pada bagian-bagian subkompetensi yang belum dicapai oleh anak. Pendekatan ini dapat melatih dan mendorong anak untuk menutup kekurangan yang ada pada dirinya dengan memperhatikan kemampuan yang dimilikinya. Yang terakhir yaitu pendekatan akseleratif, bertujuan untuk mendorong anak berkebutuhan khusus yang memiliki bakat untuk lebih khusus lagi menguasai kompetensinya yang ditetapkan berdasarkan asesmen kemampuan anak. Pendekatan akseleratif juga lebih bersifat individual. Selanjutnya yaitu macam-macam model pendidikan layanan khusus. Dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan di rumah atau homeschooling dan model pendidikan pesantren. Model pendidikan rumah atau di homeschooling dilaksanakan di rumah oleh orang tua atau seseorang yang dianggap layak dalam memberikan pendidikan. Pelayanan pendidikan di rumah lebih mengandalkan kekuatan dari proses pembelajaran yang diberikan dan terbangun di rumah. Namun demikian, dari sekian keberhasilan, proses pendidikan di rumah umumnya disebabkan oleh faktor orang tua yang cukup tinggi, termasuk kemampuan untuk merangsang terbangunnya proses pembelajaran mandiri. Lalu yang kedua, model pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren adalah model pendidikan pembelajaran di mana anak-anak tinggal dalam sebuah asrama yang menyatu dengan proses pendidikan. Jika model pendidikan biasa anak-anak tinggal dengan orang tua, maka pada model pesantren anak-anak tinggal dengan sistem pengasuhan bersama di sekolah atau asrama yang khusus disediakan. Dalam model pesantren, murni anak-anak
tinggal dengan pola pengasuhan pesantren. Aspek pembentukan sikap, keterampilan, dan akidah ditentukan oleh kemampuan dari kurikulum yang dibangun, disertai dengan persiapan tenaga yang berfungsi sebagai orang tua asuh. Baiklah, demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat diamalkan di kehidupan sehari-hari. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.